Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, rekanku semuanya, bersiapkan kita forex market. Now, sekarang tanggal 11 ya. Sekarang tanggal 11 ya, ada tanggal 11 itu ada news apakah sih tanggal 11 ya. Kita lihat ke Forex Factory. Tanggal 11 tidak ada news apapun ya, tidak ada news apapun yang memberikan impact yang besar. This is fake FOMC, fake. This tidak memberikan pergerakan yang signifikan di tanggal 11 ya. Hari ini sudah saya filter Forex Factory-nya, dimana fungsi daripada memfilter dan bagaimana caranya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi yang belum tahu silahkan tonton video saya sebelumnya ya. Dan paling juga ada news besok ya. Besok sih yang ada newsnya besok ya. Besok news BOE, Bank of England, yang dimana dia balai speak. Si balai ini mau bicara, entahlah bicara tentang apa, tetapi this is very important, the most important thing yang akan launching pukul nanti dini hari ya, dini hari setengah 2 dini hari ini. GBP and BDP month per month, nice, pukul 1. Kalau ini sorenya, ini paginya, ini sorenya. Lalu nanti setengah 8, yang dimana pair USD akan adanya pergerakan, maybe itu sell, maybe itu buy, tetapi akan sangat signifikan. This PPI month ya, very important, most important thing untuk kalian yang trading di forex market. Harus paham ya, harus paham tentang news yang ada di Forex Factory ini. Nah, jadi sambung. Senin tak ada news, bank libur. Selasa sekarang tak ada news. Rabu, Kamis, Jumat ya. Rabu, Kamis, Jumat. Betul tidak? Rabu, Kamis, Jumat. Ini tanggal 15 8 PM. Tanggal 15 itu Sabtu kalau nggak salah. Sabtu, news apa BOE, GDP speak. Wow, masa sih hari Sabtu kan, hari Sabtu ya, hari Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kan kita tetap trade ya. Coba saya lihat dulu nih, takutnya benar 15 Saturday. Masa sih? Ya udah, kita fokus ke nanti malam ya, yang dimana Bank of England cukup balai akan speak, memberikan impact yang cukup besar terhadap market GBP. Ya harusnya sih nanti kita mappingnya ya malam jam 7, tetapi sekarang juga nggak apa-apa sih untuk mapping di awal dulu saja. Nanti jika ada perubahan ya diupdatekan lah ya mappingnya. Tetapi yang namanya mapping harus sedini mungkin ya di mapping ketika ada news seperti ini. Kita kembali ke MT4, yang dimana di MT4 akun saya meninggal ya di USD Kanada. Saya open price di sini memang hinggap terkena, and price naik and close di atas, dan akun saya pun meninggal. Sampai sini emang tidak meninggal akun saya, karena di sini masih 18 pip floating, tapi broad naik ke atas, wow, dan dia close di atas zone UM. Hasil akun saya meninggal, and di sini saya memasukkan saldo baru, yang dimana saya sudah melakukan posisi di USD Jepang Yen, yang dimana di market USD Jepang Yen di sini saya memiliki setup this R1, R2, R3, and this is fake out. Zone fake out ini
memiliki stop loss 15 pip, saya taruh 18 pip ya, dan price pun naik and close di sini. Dia membuat yang namanya doji. Setelah membuat doji barulah saya open sell. Ini baru aja, barusan saya open sellnya. And target saya di mana? Target saya di sini. This area 50 pip dulu untuk target pertama. Nanti saya close karena ini opennya saya 0.1, saya close beberapa saja ya. Nah, nanti dilanjutkan sampai ke TP kedua untuk yang Jepang yen. Kita kemana lagi? Untuk gold saya kan sudah punya setup di sini buy ya, sudah buy and price sudah masuk ke area di sini, sudah masuk price, sudah masuk and price naik, tapi account saya meninggal padahal saya sudah open posisi, sudah taruh di sini buy limit dari kemarin malam, bukan kemarin malam, baru tadi malam saya sudah taruh sini buy limit and stop loss di sini kurang lebih sekitar 32 pip ya, 29 pip kurang lebih 29 sampai 30 pip and price hanya hinggap saja zero float and price sudah terbang sini 58 pip. Tetapi akun saya meninggal ya, karena saya ada open DXAU terus USD Kanada di sini yang paling banyak ya. Lalu Euro USD sempat di sini saya profit, sudah saya close, saya open lagi and enggak saya close dan price turun di sini minus ya. Karena ini open saya tuh di sini, tidak di sini ya, di sini baru 11 pip dan keburu meninggal oleh ini. Dan jika dilihat lagi di sini R1, R2 and this fake out, dia membuat yang namanya fake out ya. Kalau dia turun ya nggak apa-apa, artinya rezekinya tak ada ya, jangan disesali ya. Kita lihat aja pergerakannya seperti apa untuk US karena besok ya US newsnya no problem lah, tapi saya handle gitu ya, saya handle and price naik daripada price saya game shadow 30 saya udah lebih sini saya dari sini saya open 35 sekarang price turun, sekarang open kan, sekarang open not problem, this is fake out ya, ini fake out, dia turun ke bawah tetapi saldo saya tidak memenuhi. Makanya rekan-rekan, ini khusus pelajaran untuk rekan-rekan semuanya, termasuk saya juga ya. Jadi untuk rekan-rekan, jika lo memiliki saldo besar jangan ditaruh di satu account ya. Ini account saya yang meninggal, ini account untuk fight, jadi account yang dimana sudah open di sini, open di sana, open di situ, dan maybe di pair lain saya selalu open jika ada setup, tetapi saldonya memang tidak memenuhi dikarenakan dibagi-bagi. Tetapi untuk akun-akun yang lain, akun ini misalnya akun A dengan saldo 20 US untuk satu pair, akun ini 10 US untuk satu pair, akun ini 500 US untuk satu pair, akun ini 50 US untuk satu pair. Baiknya seperti itu. Jika rekan-rekan punya akun hanya satu, cukup satu pair saja ya, cukup satu pair saja, jangan banyak-banyak pair. Kalau mau banyak pair jagalah money management ya, jaga money managementnya. Kebetulan di akun ini saya tidak jaga money managementnya, alhasil akun ini hanya akun ini saja yang sangat sulit sekali groundnya, tetapi sering sekali mengalami meninggal akunnya. Makanya ya sudah, di sini ada setup fake out, is R1, R2 and di sini R3 and price naik, lalu price sekarang akan turun ke bawah. Sampai mana dia ke bawah? Sampai sini terlebih dahulu karena di sini ada bullish engulfing biru-biru. Mana bullish engulfing biru-biru? This
ada bullish engulfing biru-biru. Sampai sini price akan turun jika setup breakout sudah terjadi, sudah finalnya terjadi. Nah, itu sebenarnya barulah dia price naik ke Bali. Kita skip Yusti Kanada, kita masuk ke grup yang dimana GBP Group, karena sudah saya grup-grupkan untuk pair-pairnya ya. Euro Group, GBP Group, Kanada Group ya, Jepang Group. Oke, this is GBP USD. Untuk yang di grup major pair mungkin sudah ada setupnya untuk GBP USD saya ya. Tetapi jika di grup GBP saya belum ada setup sama sekali, jadi saya masuk dulu ke major pair ya. Saya save dulu biar saya nggak terlalu kerepotan, karena setup terlewat aja repot ya, sudah capek-capek buat setup. Ini saya save dulu. Mana? Udah klik kanan tak muncul. Nah ini saya save. Oke, 2 lah ya, oke 2. Nanti saya load daripada template ini, saya masuk ke GBP karena BOJ ya, BOE, Bank of England mau speak, dia mau speak. Sekarang templatenya saya load template, oke 2, and then sudah ada sekarang setupnya ya, biar gak capek gitu ya. This area saya untuk melakukan open posisi buy ya. Untuk open buy this area saya punya zone open buy. Sini shadow ya. Zone open buy hanya berapa pips ini? 20 pips saja ya, hanya 20 pips saja. This is hash 1, saya naikkan ke hash 4. This is rally, base rally. This is flag A ya, rally base rally juga flag A ya, cuma dia ngebreak daripada drop base drop ya, dia sebut flag A tapi tidak saya sebutkan karena di sini membuat setup QM level, high low higher high lower low, and price malah terus naik. This is flag A ya, saya hapus aja udah. Di sini ada support tak sama baris, ini hanya support 1 S1 terus S2 S3, wow, which is sudah terjadi S3 ya. Ladies and gentlemen, sekarang adanya S1 S2 and terjadi S3. Ingat, ketika terjadi support maupun resisten yang sama baris 2 atau 3 and maybe lebih, which is dia berpotensi membuat namanya fake out. This is S1 and this is S2, support kedua yang sama baris. Materi fake out sudah saya upload ya, S3 ya. Sebetulnya ini lebih dari S3 ya. Wah, ini S3, yes, kamu S3, kenapa? S3 ini sama baris, S4 S5 ya, S4 sangat cantik ini, sangat cantik dia membuat pergerakan. S4 S5 S5 S6 udah satu aja udah. Di sini terjadi yang namanya significant support, yang dimana price berpotensi membuat fake out, and sekarang price sudah turun nge-break daripada support and price pun balik. Memang hanya terbentuk hanya sebatas shadow bawah dan shadow atas, tetapi
Jika kita kecilkan daripada punya time frame, nah drop ya. Yang 5 apa? Dia drop. This is fake out. Jika fake out di sini, jika fake out ya, artinya orang yang menggunakan strategi support and resistance ketika price di sini dia akan dapat MC. Account dia meninggal. Terus kita taruh garis horizontal line di sini. Ini ada apa? Look to the left, look to the left, look to the left. Hash one. This rally, best rally yang saya garis ini, fake out ini, dia hanya hinggap sampai area rally, best rally, shadow atas bukan shadow bawah. Saya memiliki setup untuk open posisi buy-nya di shadow bawah bukan shadow atas. Artinya open posisi saya di GBP/USD belum hinggap, belum tersentuh, dan sekarang price pun naik kembali. Tetapi tidak apa-apa, saya tetap tunggu dia masuk ke area sini barulah mau open posisi ya, karena this is account-nya beda lagi ya, sudah meninggal, sudah tak ada saldo. Ini itu rally base rally ya rekan-rekan semuanya, rally base rally yang sangat-sangat powerful. Kenapa? This is ada R1 ya, R2 yang sama baris. Lalu di sini ada drop, base, drop, drop, base, drop. This is drop, base, drop, drop, base, drop, dan significant resistance yang di break oleh rally base rally. Di mana ada drop base drop, maka di situ drop base drop harus dikalahkan oleh rally base rally ya. Dan adanya di sini S1, S2, S3, this is fake out. Ini zone yang sangat kuat. Lalu this is R1, R2 yang sama baris perfect sempurna, di break oleh pergerakan rally base rally. Makanya ini menjadi kawasan penting dan sangat-sangat powerful untuk open posisi buy. Tetapi ya, jika ingin open buy, ingin punya float yang soft ya, yang kecil floatnya, kita open daripada punya body bawah sampai dengan shadow bawah di sini 31 pip ya. Jika dari atas lalu sampai bawah, this 43 pip terlalu besar. This is konsep supply and demand. Di sini di main zone ya, di main zone yang shadow atas and shadow bawah itu di main zone. Nah, rally, base, rally. Nah, dari sinilah dimarkingkan zone-nya. Dari sini 47 pip. Price sudah nyentuh sampai sini, hanya hinggap di sini saja. Mana? Tuh, hanya hinggap. Di sini dia hanya hinggap saja. Zero float. Dia drop, dash, tersentuh and price naik. Zero float, man. Dan price sudah kan 50 pip. Kalau sekarang nih 30 pip, price sudah laju 30 pip. Tetapi santai saja, nanti price dia jatuh kembali. Kalau saya sudah open di sini ya oke, sudah saya bisa TP. Tapi karena saya belum open, saya tunggu karena di sini punya kawasannya, dan saya taruh di bawah stop lossnya, lalu dapatlah stop loss 30 pip ya. Karena kawasan ini itu hanya 20 pip, saya lebihin sedikit 10 pip ya untuk area stop lossnya. Jadi saya punya kawasan open posisi
buy 30 pip, lalu target profitnya yang dimana harus mencari area supply zone yang powerful juga. Mana supply zone yang powerful? Di sini ada right left support dan right support yang sama baris. Lalu di sini ada lower low, this is QMTR, lalu drop base drop sampai bawah. Drop base drop. This kawasan yang bagus untuk dilakukan take profit. Ya. Besarkan hash for ya. Di sini ada shadow bawah and shadow atas, this is king area. Di sini boleh ditipikan daripada stop loss 20 pip, take profit 144 pip. Nice, low risk high reward ya. Dan supply zone terbentuk, supply zone doji, supply zone rally base drop, nice, kawasan yang cocok. Saya masih tunggu untuk GBP nanti malam. Semoga Bank of England dia speak ya, price sampai sini dulu. Setelah itu hinggap, setelah hinggap dia naik ya. Ya mudah-mudahan sampai sini sih hinggapnya di sini. Terus price dia laju turun lagi sampai bawah dikarenakan apa? Tren sedang turun dan berpotensi menuju sampai low di sini dan sampai membuat lower low juga. Jika kalau membuat lower low mungkin terlalu lama, membutuhkan mungkin sampai minggu depannya baru dia membuat lower low. Kita kecil-kecil saja, dimana ketika GBP USD sudah di mapping, sudah kita mapping, sudah saya mapping, maka untuk market GBP CAF, GBP AUD, GPAU ya, GBP Kanada, GBP Japan, GBP New Zealand, itu tidak usah saya mapping kembali. Dikarenakan apa? Ya, dikarenakan GBP depannya dengan GBP di belakangnya itu adanya korelasi. Jika yang depannya GBP turun, maka semua yang depannya GBP, mau GBP CHF, GBP AUD, GBP Kanada, GBP Jepang Yen, GBP New Zealand, dia pasti akan turun semua pergerakannya karena GBP yang memberikan impactnya besar. Tetapi jika GBP yang di belakang ini sih korelasinya, maka ketika yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pair ini turun, dia naik sendiri karena di sini korelasinya. Memang ada kayak dari yang enggak percaya dengan adanya korelasi, tetapi cobalah buatkan grup seperti apa yang saya buat, yang dimana di sini saya memiliki grup Euro group, GBP group, Jepang group, Major group ya, CAF group, Kanada group, AUD group. Saya grupkan grup-grup AUD, grup-grup GBP, semua saya grupkan. Coba rekan-rekan jika tidak percaya sama saya, janganlah percaya sama saya. Sebelum membuktikan, buktikan sendiri oleh rekan-rekan. Buat seperti ini, seperti saya buat, grupkan. Lalu ketika terjadi news GBP seperti nanti malam, pantau terus market GBP-nya seperti ini, kecilkan semuanya, lalu lihat pergerakannya kemana, yang depannya GBP dengan yang belakangnya GBP ya. Adanya korelasi di antara kedua itu tuh benar-benar terjadi ya rekan-rekan semuanya. Dan juga keuntungannya jika dibuat yang seperti ini, rekan-rekan mau analis GBP USD, oh tidak ada setup. Terus di GBP CHF nggak ada setup juga. Di GBP AUD not setup, tetapi di GBP Kanada ada setup. Nah, di sini memiliki setup sell, di sini pula sama price juga ada setup sell, cuman tidak terlihat oleh mata kita saja, tapi pergerakannya sama, kurang lebih sama ya jika tidak terjadi news. Jadi
satu analis untuk banyak pair, bukan banyak pair, ini banyak ya, banyak grup lah, banyak banyak grup chill seperti ini, yang dimana majornya GBP USD, second majornya GBP CAD, GBP PAL, GBP Kanada, GBP Jepang Yen, GBP NJD. Ini udah nggak saya setup, saya buat lagi setup karena ya saya sudah ada di sini, kurang lebih juga sama. Kalau ini turun, di sini juga turun, cuman enggak signifikan seperti GBP USD, kurang lebih sama. Price turun sampai sini, lalu di break sangat signifikan, and price naik ya, price naik and then price turun seperti ini, trend turun. GBP USD now trend turun, lalu terjadi pergerakan yang signifikan ke bawah, and dia retracement. Setelah retrace, dia melanjutkan perjalanannya lagi turun. Sama tidak? Sama kan? Nah, Gipau, coba Gipau. The daily, the daily di H4 nggak bisa saya zoom out, di daily saja. Daily K, price turun, di sini terjadi support, area support, lalu di break signifikan, lalu price menyentuh, retracement, and price belum kemana-mana. Coba, belum kemana-mana di sini, tetapi polanya sama. Dia diawali dengan turun, tetapi di sini turunnya kan beda. Set, press turun, di sini GBP USD turun. GBP Kanada sama dengan GBP AUD. Lalu GBP Jepang Yen beda, dia naik tapi ada penurunan yang sama. Nah, disinilah rekan-rekan harus tahu yang namanya korelasi, yang namanya market, yang namanya group market seperti apa, major group ya, supaya teman-teman juga tahu mana yang spreadnya kecil. This is 2,8 very big, 2,7 big, 1,2 small, 2.0 small, 6,6 not recommended, terlalu besar spreadnya ya. Kau taruh stop loss 15 pip, price naik berapa pip, 10 pip sudah kena stop loss kau. 1,6 nice, carilah spread minimal 2.0 seperti GBP Jepang Yen ya, spreadnya yang 2,0 minimal. Lebih bagus lebih kecil seperti 1,2, 0,8 spreadnya ya, jangan yang besar-besar. Nah, sampai sini paham ya untuk analisa GBP, market GBP yang dimana sudah saya grup-grupkan ya, dan sudah saya bagikan mappingnya ya. Paham ya sampai sini mappingnya, bahwa GBP itu dia membuat yang namanya breakout trend yang sedang turun. This is S1, S2, S3, S4, S5. Price menyentuh area rally base rally yang shadow atas, tetapi belum menyentuh yang shadow bawah. Karena belum menyentuh yang shadow bawah, price masih berpotensi dia turun lagi. This is breakout. Setelah menyentuh sampai sini, baru price dia laju naik, dan di sini ada yang namanya left support and right support yang sama baris. This is QMTR. Lalu di break oleh gerakan drop, base drop. This is QMTR King. Di sini kita dapat lakukan take profit, and di sini kita dapat melakukan open price sell. Kalau open price sell jangan di sini take profit, tetapi di sini. This kawasan fake out di sini kita tipikan di bawah. Daripada punya stop loss,
19 pip taruh 25 pip and take profitnya, karena ini not fresh nanti jika terjadi not fresh taruh di yang bagian bawah. Di sini masih fresh. Berapa? 500 pip ya, 500 pip. Mungkin sekian mapping dari saya mengenai market GBP untuk persiapan nanti malam news BOE, Bank of England Gulf Balai Speed. Nantikan newsnya. Untuk yang bekerja janganlah ikut-ikutan news. Yang bekerja kan paginya harus kerja, terkecuali sudah bobo jam 9 lalu bangun untuk sholat tahajud. Jangan lupa ya, jangan untuk trading saja tapi sholat tahajud juga. Wah, pantau ya. Saya di videonya, terima kasih kepada yang selalu menonton video saya, semoga bermanfaat ya, dan tetap salam profit.